A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du, sebelumnya kita sudah berbicara tentang sesuatu yang wajib kepada mayit. Apa aja? Memandikan, kemudian mengkafankan, kemudian mensolatkan, menguburkan. Baik. Baqiya lana yakni as-salah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Arkanu salati 'alal mayyit. Rukun-rukun salat kepada mayit ay al-mayyit al-muslim ghairi syahid. Mayit yang muslim yang tidak syahid. Amma syahid haram kita solatkan mayat yang syahid. Syaratnya wa syurutuha ka syuruti sairis salawat. Syarat-syaratnya sama seperti syarat solat yang lain. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Demikian juga menghadap kiblat, menutup aurah. Walaha arkan mustaqillatun. Juga ada rukun tersendiri solat mayit. Qal arkanu salati 'alal mayyiti sab'atun. Rukun-rukun salat kepada mayit. Salat mayit ada 7. Al-awwalun niyatu. Yang pertama niat. Kasairis salawat, sebagaimana salat-salat yang lain. Wa taqaddama al-kalamu 'alaiha fi bab sifati salat. Sudah kita jelaskan bagaimana. yakni makannya kan, tempatnya, niatnya kapan. Waqtuha kan waqti niyati ghairiha minas salawat fa wujubi qarni niyati bi takbiratil ihram. Maka wajib berniatnya kapan? Di saat takbiratul ihram. Wa takfi fiha niyatu mutlaqil fardi min ghairi dzikril kifayati. Salat kepada mayit fardu kifayah. Di saat kita niat, tidak perlu kita niatkan fardu kifayah. Cukup saja kita niat fardu. Tapi kalau kita tambah fardu kifayah di dalam niat, aula, lebih utama. Misalnya, usalli ala hadzal mayyiti fardhan. Atau fardhal kifayah. Jangan kita tambahkan fardu kifayah. Kalau kita sebut fardu aja di dalam niat, boleh. Cukup. Taib. Wala yajibu ta'yinul mayyitil hadiri bi ismihi ka Zaidin wa Amrin wala ma'rifatihi. Tidak wajib menentukan mayat yang hadir saat itu. Mayat yang hadir saat itu dengan namanya. Misalnya usalli ala Zaid al-mayyit. Misalnya, usalli ala Amran al-mayyit. Wala ma'rifatihi, tidak wajib juga kita mengenal siapa mayatnya. Jadi enggak perlu kita tentukan. Taib. Yang perlu kita tentukan apa? Wa amma ta'yinuhu alladhi yatamayyazu bihi 'an ghairihi ka usalli 'ala hadha awil hadir aw 'ala man yusalli 'alaihi imamu fala budda minhu. Menentukan mayatnya, yakni yang membedakan dia dari selain dia, itu wajib, la budda minhu, harus kita lakukan. Masalan, ka usalli 'ala hadha, ala hadzal mayyit. Usalli 'ala hadzal mayyit. Atau hadhil mayitah, perempuan. Taib. Atau awil hadir, usalli ala hadir, yakni mayat yang hadir. Taib. Atau niat yang umpaya usalli, aku solat sebagaimana ikut imam solat. Imam menyolatkan siapa ikut. Maka ini la budda minhu, harus ada di dalam niat. Taib. Wa mahallu adam ishtirati ta'yinil mayyit idza kanat as-salatu ala mayyitin hadirin. Tidak disyaratkan menentukan mayatnya jika salatnya mayat yang hadir. Amma idza kanat ala ghaibin, salat ghaib, mayatnya ghaib berarti tidak di hadapan si musalli, orang yang salat.
fayunzar, ada tafsilnya. Fa in kanat ala syakhsin muayyanin fi baldatin ukhra fala budda min ta'yinihi. Jika solatnya kepada seorang tertentu di balad yang lain, di daerah yang lain, di negeri yang lain, maka harus menentukan mayatnya siapa. Boleh. Misalnya Zaid, maka kata usalli ala Zaid al-ghaib, mayat yang ghaib. Wa illa fala yushtarat. Seandainya bukan seseorang tertentu yang tidak kita tahu di balad yang lain, maka tidak disyaratkan. Sebagaimana seandainya seorang mengatakan di akhir nahar, usalli ala man mata bi aqtaril ardi wa ghusila fa innaha tasihu nadran lil umum. Masalan, kita ingin solat kepada saudara kita saat ini yang ada di Palestina masalan. Maka kita katakan nanti usalli ala man mata bi aqtaril ardi Palestin masalan. Kita niatkan seperti itu. Kita kan enggak tahu syakhsun muayyan, enggak tahu kita siapa di sana kan? Baik, cukup kita niatkan seperti itu. Berarti aku solat kepada mayat yang meninggal di balad tertentu misalnya di Palestin, kita sebutkan solat seperti itu. Tamam? Baik. Karena sah karena melihat kepada umumnya, kepada mayat yang ada di jauh sana itu umum, siapa aja bisa gitu. Baik. Rukun yang pertama, watsani arba'u takbiratin, 4 takbirat, yuhsabu minha takbiratul ihram, dihitung juga takbiratul ihram. Takbiratul ihram dianggap di 4 takbir ini. Fa inna qasa anha batalat, jika kurang dari 4 takbir maka batal. Taib. Wa in takhallafa al-ma'mumu an imamihi falam yukabbir hatta syara'a al-imamu fi takbiratin ukhra. Jika makmum terlambat, terlambat dari imamnya, falam yukabbir, makmumnya itu belum takbiratul ihram hatta syara'a al-imamu, sehingga imam mulai telah masuk ke takbiratul ihram yang lain selanjutnya. Taib. Nudhira tafsil, in takhallafa bi'udhrin, jika dia terlambat makmumnya dengan sebab uzur, kanisyani qira'atin wa bat'iha wa adami sima'i takbirin lam tabtul. Jika karena uzur seperti lupa membaca qiraah al-Fatihah, lambat bacaannya, atau tidak mendengar takbir dari imamnya, tidak batal. Wa illa batalat wa illam yata'adzar, jika wa illam yatakhallaf bi'udhrin, jika tidak dengan sebab uzur maka batal. Tamam? Baik. Nah, di takbiratul ihram tersebut yusannu raf'u yadayhi min kulli takbiratin wa yada'uhuma tahta sadrihi. Disunatkan mengangkat tangan di setiap takbiratul ihram, kemudian meletakkannya di bawah dada, di atas pusar. Baik. Walau zadal musalli ala arba'i takbiratin walau amdan lam tabtul. Seandainya orang yang solat tersebut menambah 4 takbirat, menambah dari 4 walau amdan, walaupun sengaja, tidak batal. Karena ada riwayah yang lain yang menyebutkan bahwasannya bisa solat dengan 5 kali takbir. Walau zadal imamu lam tusanna mutaba'atuh. Seandainya imamnya menambah takbir lebih dari 4, tidak disunatkan mengikuti, bal yukhayyiru baina intidharihi wa huwa al-afdal aw yanwi al-mufaraqata wa yusallim. Dia bisa memilih menunggu imamnya dan itu lebih afdal, atau dia niat mufaraqah dari imam kemudian dia salam sendiri. Itu rukun yang kedua. Watsalitsu al-qiyamu 'ala al-qadiri walau sabiyan aw imra'atan tusalli ma'a rijalin. Yang ketiga rukunnya berdiri bagi yang mampu, walaupun yang solat tersebut sabi, anak kecil, atau perempuan yang solat dengan laki-laki. Ammal ajizu, adapun orang yang lemah tidak mampu berdiri, al-ajizu 'anil qiyam, fa yusalli 'ala hasabi halihi, maka solat bagaimana kondisinya. Ka'ada, jika itu berarti tidak mampu berdiri,
duduk. Jika tidak mampu duduk, ittaja, berbaring. Warabi'u, rukun yang keempat, qiraatul fatihati ba'da ihda takbirati. Rukun yang keempat, membaca Al-Fatihah sesudah salah satu takbir yang empat. Rukun yang keempat, qiraatul fatihati ba'da ihda takbirati. Lihat ibarat musannif, membaca Al-Fatihah setelah salah satu takbir. Berarti tidak wajib membaca Al-Fatihah di takbir yang pertama. Salah satu dari 4 takbir tersebut. Oleh, berarti nggak mesti di pertama. Bal yusan, disunnahkan. Baik. Jika ini qtasara ala arba'i takbiratin, jika dia melakukan 4 takbir. Taib. Wal afdalu an takuna ba'dal ula. Yang afdal, yang sunnahnya itu membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Taib. Wa man syara'a fiha ba'dal ula ta'ayyana 'alaihi itmamuha. Orang yang telah masuk membaca Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama, ta'ayyana, wajib bagi dia untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya. Paham? Setelah takbir yang pertama, kemudian dia mulai baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wajib bagi dia untuk menyempurnakannya. Nggak boleh dia dia putuskan Al-Fatihahnya, kemudian dia baca di takbir yang lain. Nggak boleh. Wajib, ta'ayyana, itmam, sempurnakan waktu itu. Wa man akharaha an takbiratil ula lam yajib alaihi tartibu bainaha wa baina dzikri takbiratil ukhra. Orang yang mengakhirkan Al-Fatihah dari takbir yang pertama, tidak wajib bagi dia tertib bainaha, di antara takbir yang pertama dan di antara Al-Fatihah dan takbir yang lain. Masalah dia ingin baca Al-Fatihah di takbir yang kedua. Takbir yang kedua yang wajib apa kita baca? Salawat kepada Rasulullah, salawat kepada Nabi. Taib. Apakah diwajibkan tertib? La. Boleh baca Al-Fatihah dulu, kemudian baca salawat. Atau baca salawat dulu, baru baca Al-Fatihah. Tamam, wadih? Taib. Wa yundabu ta'awudhu qablaha. Disunnahkan membaca a'udzubillah. Wa la yundabu du'aul iftitah. Tidak disunnahkan membaca doa iftitah sebelum baca Al-Fatihah. Libina'i salatil janazati ala takhfif ma amkana wa la tundabu surah. Karena apa? Salat jenazah tersebut memang diharuskan untuk takhfif, tidak berlama-lama. Dan juga tidak disunahkan membaca surah. Seandainya kita telah selesai membaca Al-Fatihah, tapi imam belum selesai membaca Al-Fatihah, maka kita juga disunahkan membaca surat. Tamam, imam belum selesai membaca Al-Fatihah. Kita udah selesai makmumnya. Apa yang kita lakukan? Membaca surah. Waqala ba'dul ulama, ada yang menyebutkan bahwasanya bukan baca Al-Fatihah, tapi ad-du'a, membaca doa. Karena maqam doa lil mayyit. Taib. Fa in kabbara aktsara min arba'i takbiratin jaza an ya'tiya bil fatihati fi zaidi. Jika dia takbir lebih dari 4 takbirat, takbir, boleh bagi dia untuk membaca Al-Fatihah fi zaid. Berarti setelah takbir yang kelima. Masalan dia tambah takbirnya 5 kan? Dia tambah 5 masalan. Atau 6 salah. Di zaid sama dia, ditambah dari 4 takbirnya. Boleh dia baca di takbir yang dia tambah itu Al-Fatihahnya. Karena tidak wajib di takbir yang pertama. Ihda takbirat, salah satu takbir. Setelah salah satu takbir, baru dia baca Al-Fatihah. Berarti kalau dia tambah lebih dari 4, boleh dia baca Al-Fatihah di takbir yang dia ziyadah dia tambah. Al-Fatihah ini tanggungannya sendiri-sendiri ya? Naam. Bukan harus, bisa jadi imam nih, imam kan nambah 1 takbir jadi 5. Terus imam itu membacanya di takbir yang kelima. Tapi makmumnya cuma 4 takbir terus subhanallah salam.
Nah, Enggak masalah ya. yang tadhir, yukhayyir, dia menunggu atau mufarakah dengan Meskipun enggak menangi Fatihahnya imam itu. ya. Kalau dia nggak Al-Fatihah di takbir satu, boleh sholat dulu di takbir satu. La. Diam aja. Au zikir. Gimana? Sayati wal khamis, rukun yang kelima apa? As-salatu 'alan nabi ba'da tsaniyah. Wujuban. Rukun yang kelima as-salat bersalawat kepada Nabi ba'da ta'birati tsaniyah wujuban. Sesudah takbir yang kedua wujuban. Fala yujzi'u ba'da ghairiha. Maka tidak yujzi, tidak sah, tidak gugurnya tolab sesudah takbir-takbir yang lain. Salawat kepada Nabi harus di takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua. Oleh, maka wujub. Maka enggak boleh dia dipindahkan ke takbir ketiga atau dipindahkan ke takbir pertama lah. Limadha? Ta'ayyanat al-Fatihah lam ta'ayyanat tata'ayyanat al-Fatihah fil ula. Ya kan? Wa ta'ayyanat as-salah. Kemudian doa di takbir selanjutnya. Takbir kedua harus solah kan? Takbir ketiga nanti baru doa kan? Kenapa? Li'anna al-maqsud min as-salah huwa syafa'ah. Talabul syafa'ah. Wa du'a lil mayyit. Kemudian wassalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilatun liqabulih. Salawat kepada Nabi itu adalah wasilah agar terkabulnya doa. Makanya disunnahkan sebelum kita berdoa memuji Allah. Di mana pujian kepada Allah? Di Al-Fatihah. Maka disunnahkan di rakaat pertama, di takbir yang pertama itu membaca Al-Fatihah. Karena di situ ada sana pujian kepada Allah di Al-Fatihah. Kemudian baru salawat, kemudian baru berdoa. Sebagaimana maklum, ya kan? Pertama memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi. Ada berdoa kan seperti itu, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, baru kita berdoa. Karena salawat kepada Nabi adalah wasilah liqabulid doa, untuk diterima doa. Wa aqallu salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad. Disunnahkan untuk Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Disunnahkan salam, salah dan salam. Wal akmal as-salatul ibrahimiyah. Yang paling sempurna, yang akmalnya salawat Ibrahimiyah, sebagaimana kita baca di dalam salat. As-sadisu, rukun yang keenam, ad-du'a limayiti bi khususihi au fi umumi du'ai li ghairihi bi an yaqsidahu wa yaqsida ghairahu wa yakunu ba'da takbirati tsalitsati wujuban. Berdoa kepada mayit sesudah takbir yang ketiga wujuban. Tidak boleh di takbir-takbir yang lain. Harus setelah takbir yang ketiga. Taib. Doa lil mayit bi khususihi, khusus kepada mayit. Khusus kepada mayit. Karena ada hadis dari Nabi, "Idza shallaitum 'alal mayit fa akhlisu lahu du'a." Akhlisu. Ikhlaskan, ini khususkan doa tersebut hanya untuk mayit. Taib. Atau fi umumi du'ai li ghairihi, atau secara umum. Bagaimana? Bi an yaqsidahu wa yaqsida ghairahu. Jadi dia doakan untuk mayit dan dia doakan untuk orang lain. Yang penting harus ada doa untuk mayitnya. Boleh? Paham? Taib. Fala yakfi fi ghairiha, maka tidak boleh di takbir yang lain. Wala yakfi du'a'u lil mu'minin wal mu'minati min ghairi qasdihi, ay lil mayyit. Min qasdi lil mayyit, qasdi mayyit. Paham? Jadi tidak boleh hanya berdoa kepada mukmin dan mukminat tanpa kita berdoa kepada mayit. Harus qasad terhadap doa kepada mayit tersebut.
Taib. Wa yushtaratu ayyakuna bi ukhrawi. Mendoakan tentang ukhrawi. Ka Allahumma arhamhu waghfir lahu. Fala yakfi dunyawi. Tidak boleh kita doakan duniawi dalam solat mayat tersebut. Illa an yu'awwala amruhu lil ukhrawi. Qad du'a ilahu bi qada'i dainihi. Boleh kita doakan untuk duniawi, tapi kita tawil untuk ukhrawi, seperti kita doakan semoga hutang-hutang si mayit dilunaskan. Wa aqallu du'ai Allahumma ghafir lahu. Paling kurang doanya Allahumma ghafir lahu. Selesai. Allahumma ghafir lahu. Walau kana al-mayyitu tiflan. Walaupun mayat tersebut anak kecil. Di sini menurut Ibnu Hajar. Wa aqallu du'a Allahumma ghafir lahu, seperti yang kita baca kan, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ila akhirih. Baik. Kemudian wal akmalnya Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal iman. Oh, ya, artinya jelas kan? Tamam. Kalau anak kecil, wa yaqulu fit tifli ma'a hadzal du'a. Setelah doa tadi, kemudian untuk anak kecil ditambah Allahumma ij'alhu fartan li abawaihi. Fartan tu sabiqan. Allahumma, ya Allah, jadikanlah anak kecil ini fartan, sabiqan, bagi kedua orang tuanya. Wa salafan, sama lebih dahulu. Wa zukhran, simpanan. Wa 'idatan, nasihat. Wa atibaran wa syafi'an, menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Wa thaqil bihi mawazinahuma, diberatkan timbangan kedua orang tuanya. Wa afrigh sabra ala qulubihima, tambahlah kesabaran kepada hati kedua orang tuanya. Wadah? Tamam. Wal mar'ah tinggal diganti dengan dhamirnya Allahumma ij'alha. Kalau laki-laki Allahumma ij'alhu. Tayyib, itu ada doa tambahannya tu, wa yaqulu fil qabir ma'a dzalika doa Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika kharaja min ruhid dunya wa si'atiha wa ittisa'iha wa mahbubihi wa ahba'ihi fiha ila dhulumatil qabri ila akhirih. Qad wadih. Tamam. Wasabi'u, rukun selanjutnya assalam. Salam ay taslimatul ula bi an yaqula assalamu alaikum. Wa mahalluhu ba'da takbiratir rabi'ati in iqtasara ala arba'i takbiratin. Kapan salam tersebut? Sesudah takbir yang keempat. Jika dia hanya melakukan 4 takbir. Tamam. Baik, berarti takbiratul pertama baca apa? Sunnah ya, Al-Fatihah kan? Takbir kedua? Salawat kepada Nabi. Takbir ketiga? Doa. Takbir keempat? Habis takbir keempat? Langsung salam kan? Langsung salam. Atau boleh juga berdoa. Lil muslimin, lil hayy, untuk orang yang hidup, atau untuk Amma taslimatu tsaniyah, adapun salam yang kedua, wa ziyadatu rahmatullah fasunnatun. Assalamualaikum, atau kita tambah assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua sama kayak di solat. Salam yang kedua sunnah. Wa yusannu fihi iltifat kama fi sa'iris salawat. Disunatkan juga berpaling ke kanan, kemudian berpaling ke kiri, sebagaimana salat-salat yang lain. Wa yushtaratu li sihhatis salati 'alal mayyit. Disyaratkan sahnya salat mayit taqaddumu ghaslihi. Harus lebih dahulu dimandikan.
au tayammumuhu 'indal 'ajzi 'anil ghasli, atau ditayamumkan mayatnya di saat tidak mampu memandikan. Wa tasihu salatu 'alaihi qabla takfinihi ma'al karahah. Sah kita solat mayit kepada mayit tersebut sebelum dikafankan mayit ma'al karahah, hukumnya makruh. Wa yusannu an yusalla 'alaihi bi masjidin, disunnahkan solat di masjid, wa bi thalathati sufufin fa akthar, kemudian dengan 3 saf lebih. Al-maksud bukan 3 saf, yakni ganjil, memperbanyak dia, diganjilkan bilangnya, bukan maksudnya 3 saf. Al-murad laisa thalatha, tapi ganjil dia. Naam, khalas. Wa itu ada khatimatun. Di situ khatimatun apa? Ulan nas bisalah 'alal mayyit. Yang paling utama untuk menyolatkan mayit al-ab, ibu, bapaknya, bapak si mayit. Summa abul ab, kakek dia. Wa in ala, walaupun ke atas. Summa al-ibnu, atau anaknya mayit. Au ibnul ibni, cucunya. Summa al-akhu syaqiq, saudara kandungnya. Thummal akhu lil ab, saudara sebapak. Thumma ibnul akhi syaqiq, demikian juga anak saudara laki-laki, keponakan dia. Hadza wadih, sampai ke bawahnya tersebut. Taib, jika semuanya ada dalam rutubah tersebut, maka yang paling berhak untuk didahulukan adalah orang yang paling afqah. Kemudian asan, lebih tua. Tamam. طيب هذا مسألة الصلاة. ثم قال دفن الميت, menguburkan mayit. يجب دفن الميت في قبر من مقبرة أهل المحل الذي مات فيه. Wajib hukumnya menguburkan mayit di kuburan, di makbarah tempat mayat tersebut meninggal. Wa yahrumu naqluhu ila maqbarati ahli mahallin akhar tab'udu masafatuhu 'anil mahalli alladhi mata fihi. Haram memindahkan mayat tersebut ke makbarah yang lain yang jauh jaraknya dari tempat dia mati. Wa in umina min taghayyurihi, walaupun aman, yakni tidak berubah mayatnya. Lima fihi min ta'khiri dafnil ma'muri bi ta'jilihi. Kenapa alasannya? Karena di situ ada takhir, mengakhirkan, menguburkan, sebagaimana kita diperintahkan untuk menyegera menguburkan mayit. Tamam. Illa lil maslahah. Yang meninggal di sini di Mesir, saya bawa pulang. Tapi illa lil maslahah, awil hajah. Al-ahsan dikuburkan di tempat makbarah yang dia meninggal di daerah tersebut. Ila lil hajah. Ya, mustasnayat. Lil hajah. Wa aqallu dafnil mayyit ay yakuna fi hufratin tuktamu raihatuhu wa tahrusuhu minas siba'. Paling kurang menguburkan mayit itu fi hufratin, di dalam lubang. Hufrah itu galian, lubang yang bisa tuktam tu, yakni tamna. Tuktam tu kan menutupi, yakni tamna raihatuhu. Makna raiha dhuhur. Laisa, karena baunya kadang walaupun udah ditanam masih juga bau. Makna raihah yakni dhuhur, muncul mayatnya. Karena raihah, walaupun tujuan awalnya memang untuk dikuburkan mayat untuk apa? Agar raihahnya, bau mayatnya tidak keluar. Tapi sebagian bisa jadi baunya tetap keluar kan? Ada maknanya di sini hufratun tuktam, yang bisa menyembunyikan, yakni tamna, menghalangi raihah, bau dari mayat tersebut. Au dhuhur, atau kelihatan mayatnya. Wa tahrusuhu minas siba', dan
hufrah tersebut bisa menjaga galian mayat tersebut bisa menjaga mayatnya dari sibak, dari binatang buas. Baik, wadah. Ada akal. Paling kurang kita kuburkan mayit. Yang penting tertutup, terhalangi baunya, dukhur mayatnya, kemudian bisa menghalangi dari datangnya hewan buas, hewan yang bisa menggali mayat tersebut untuk mengambil mayat tersebut. Baik. Fala yakfi wad'uhu ala dhahril ardi wa bina'u ghurfatin alaihi. Maka tidak cukup meletakkan mayat di atas tanah kemudian dibangun ghurfah, dibangun kamar. Mayatnya enggak kita gali. Kita letakkan dhahril ardi di atas tanah, kemudian kita bangun bangunan. Atau satruhu biturabin kathirin. Atau kita tutup dia dengan tanah yang banyak, kita timbun. Bukan kita tanam, kita timbun. Kita taruh mayat di atas tanah, kemudian kita bawa tanah lain, kita timbun dia, kita tumpuk tanah di situ. Enggak, au ahjarin, atau pakai batu, bukan pakai tanah. Kita tumpuk pakai tanah. Baik. Wa in mana'a dzalika ar-raihata was-siba'a. Walaupun hal tersebut bisa menghalangi dari bau dan hewan buas. Kenapa? Li'annahu laisa bidafnin aslan. Karena itu tidak dinamakan mengubur. Boleh? Sama. Baik. Fa in kanatil ardu rakhwatan rutbatan. Seandainya tanahnya tersebut rakhwah. Rakhwah itu tanahnya lunak. Kemudian rutbah, basah. Seperti tanah rawa. Tanah rawa. Kalau di sini kata Syekh Mustafa ka ardi shimalil Misra. Seperti di daerah selatan dari Mesir. Itu tanahnya seperti rawa, lunak, rutbah dia. Taib. Apa yang dilakukan? Wudi'a fi tabutin muhkamin. Diletakkan mayat tersebut fi tabut, di semacam peti. Tabut itu peti, muhkamin, yang kuat kemudian berat. Yang kokoh, yang kuat. Kenapa tujuan berat? Agar kalau tanahnya kan rakhwah, tanah lunak seperti itu, ditakutkan tanahnya masuk. Caranya apa? Pakai peti agar tanahnya tidak masuk. Bukan dia agak berat dia, agar mengendap, tidak terangkat dengan sebab tanah tadi itu yang enggak rata, lunak dia. Karena rutbah, basah seperti tanah rawa. Tayyib. Au yuhfar biqadril mumkin wa la yu'ammaq wa yubna alaih. Atau digali dengan kadar mungkin, kemudian tidak perlu diperdalam, kemudian dibangun di atasnya sesuatu. Dibangun seperti bangunan tersebut untuk menghalangi terlihatnya mayat. Yang penting ada digali atau dimasukkan ke dalam peti. Itu jika tanahnya rakhwah. Sama seperti orang yang meninggal fis safinah, di dalam kapal. Kemudian lam yujad bir albar, daratan. Tidak kita temukan daratan untuk kita kuburkan mayat tersebut. Apa yang kita lakukan setelah kita mandikan dia, kemudian kita sholatkan di kapal tersebut? Caranya buang ke laut. Bahasanya dibuang. Diletakkan di atas air, kemudian dikasih pemberat. Agar dia turun ke bawah, pemberat. Seperti itu caranya. Baik. Kalau misalnya ada formalin, bawa pulang ya. Sayang mayat. Menyakiti mayat. Wa akmaluhu ayyakuna fi lahdin fil ardil qawiyah. Yang paling sempurnanya dalam menguburkan mayat ayyakuna fi lahdin. Dia itu di lahat. Mayatnya kita masukkan ke lahat di tanah yang kuat. Fil ardi qawiyah, di tanah yang kuat, bukan tanah yang gembur, bukan rakhwah tadi, bukan tanah yang lunak. Tanahnya qawi, kayak biasa, tanah biasa itu. Yang kuat biasa digali-gali kubur, kuat dia tanah taib. Apa itu lahdin? Lahdin itu bi an yuhfar fi asfali janibil qabri laqibali min al-hufrati ma'ilan anil istiwa qadra ma yasa'al mayyita wa yasturuhu. Digali di paling bawah sisi kubur menghadap kiblat. Minal hufrah, kita galian. Ma'ilan anil istiwa, sedikit istiwa, agak lurus.
kadar masuk mayat dan menutupi mayat. Kuburan ada. Di mana kita gali? Janib, aspal. Di aspal janib, di bawahnya. Ini kan kuburan petak gini, katakanlah kuburan petak gini. Bukan di tengah. Kalau di tengah nanti namanya syakin, dibelah di tengah. Kalau ini kan kuburan petak ini, nah, di sisinya kalau bisa mengarah ke arah kiblat itu digali ke samping. Namanya lahat. Nanti mayatnya dimasukkan ke dalam situ. Paham? Yuhfar fi asfal janibil qabri, di paling bawah sebelah kubur tersebut, sebelah kiblat, arah kiblat. Digali, nanti mayatnya dimasukin ke situ. Taib, paham? Tamam. Wa yuda'u fihi al-mayyitu ala jambihi al-ayman mustaqbilal qiblah. Mayatnya diletakkan di secara menghadap kiblat. Ala jambihi al-ayman, dari sisi kanannya, menghadap ke arah kiblat. Berarti bukan ditidurin, bukan ditelentangkan. Mayatnya berarti dimiringkan jambil aiman, ke sebelah kanan dia, sisi kanan dia, mengarah ke arah kiblat, dimasukin ke lahat tuh. Baik. Kan mayatnya kayak gini nih, ke samping nih. Kalau nggak ditahan jatuh. Benar kan? Wa yusnadu dhahruhu bi lubnatin wa nahwiha. Kita letakkan lubnah. Lubnah itu tanah yang udah dikeraskan. Tanah yang udah dikeraskan, dibentuk, kemudian diletakkan di punggung si mayat tersebut atau yang semisalnya dengan lubnah tersebut. Summa yusaddu alaihi bi khasyabin wa nahwihi, kemudian ditutup, disumbat dengan kayu dan semisalnya. Kemudian baru dituang tanah sehingga memenuhi hufrah tersebut. Ada cara yang pertama, lahatnya berarti dimasukkan ke samping. Taib. Wa syiqqin fi rukhwah. Kalau tadi fil ardil qawiyah itu bagusnya lahat, secara lahat dari samping. Wa yakuna dafnu fi syiqqin fi rakhwah, fil ardil rakhwah, di tanah yang lunak. Ini tanahnya enggak terlalu keras dia. Itu bagaimana caranya? Bi an yuhfara fil wasati hafiratan tasa'ul maita. Digali di tengah kubur tersebut hafirah, satu galian. Kan nahar, seperti nahari, seperti sungai. Kuburan, petak. Di bawahnya kita gali. Di dasarnya tuh kita gali petak, sebatas mayat tersebut. Paham kan? Petak di bawahnya itu, syiqqin. Berarti di situ. Yang muat mayatnya, sebatas muat mayatnya. Hafirah, kemudian muat mayatnya. Taib. Thumma yubna alaihi janabiha bitubin ghairi mahruqin. Kemudian di samping-sampingnya itu diletakkan tubin. Tubin itu tanah, sejenis tanah, diletakkan di samping-sampingnya untuk mengganjal mayatnya. Tamam? Karena mayatnya nanti juga diarahkan ke arah kiblat. Makanya wa yudja'u fi hal mayitu ala jambihil aiman mustaqbilal qiblah. Mayatnya itu dibaringkan di sisi kanan menghadap ke kiblat. Thumma yusqafu alaihi bi syai'in yamna'u usulat turabi ilaihi. Kemudian di atasnya itu dikasih seperti tikar biasanya. Yusqaf, saqaf, dijadikan atap. Waktu dituang tanah biar tanahnya nggak langsung kena mayat. Paham? Kalau tadi mayatnya dilahat di samping sini, kan? Itu yuhal, yakni setelah dimasukkan mayatnya ke samping, kemudian kan ditutup sama lubnah atau dikasih kayu. Kemudian baru yuhal tanah. Kalau dituangkan tanah itu kan nggak langsung kena mayat kan? Taib. Kalau mayatnya fisyiqin, di tengah mayatnya, di tengah kuburan yang kita gali tadi, kemudian menghadap ke kiblat, di saat kita tuangkan tanah langsung kena mayatnya kan? Apa yang kita lakukan? Yusqaf. Mana yusqaf? Dijadikan satu penutup yang bisa menghalangi
kenanya tanah langsung kepada mayat. Biasanya digunakan tikar. Jadi taruh tikar gini, kemudian tanahnya dilempar di atas tikar biar tidak langsung kena mayat. Dari samping pelan-pelan baru terkubur semuanya. Oh, deh paham. Itu kalau fisyiqin, mayatnya di tengah kita tanam. Baik. Wa yakunu mutajafiyan anha, agak jauh. Maksudnya yusqaf tu agak jauh dari mayatnya biar tidak langsung terkena mayatnya. Mutajafiyan, menjauh dari mayatnya. Summa turdamul hufrah, baru kemudian dilempar dikuburkan di tanah tersebut, ditimbun. Tamam. Baik. Wa qal wa ayyakuna wasi'an. Wa yusannu, disunnahkan kuburnya itu baik lahdan atau syiqqan, itu wasi', luas. Biqadari man yunzilul maita wa man yu'inuhu, dengan kadar orang, luasnya itu bisa muat di situ orang yang menurunkan mayat atau orang yang menurunkan mayat. Paham? Jadi kuburnya itu agak luas agar pas orang menurunkan mayat dia juga bisa masuk ke situ, muat masuk ke dalam kuburan. Karena kan yang kubur tadi Pak, di lahatnya kan. Nah, di kuburannya lahatnya. Yang digali kuburnya ini, kabarnya ini agak luas. Demikian juga kalau kita syiqqin di tengah, kita kuburkan mayat di tengah, itu agak luas. Yang di syiqqin, yang dibelah, yang dasarnya, petak bawahnya itu. Tamam. Wa amquhu qamatan wa bastatan. Dalamnya itu agak luas, tadi lebarnya agak luas. Dalamnya itu qamah wa bastatan. Qamah yakni qadar qamati rajulin mu'tadilit tul. Kadar berdirinya laki-laki yang tingginya pertengahan. Tidak terlalu tinggi. Dalamnya, dalam kuburan itu berapa dalamnya? Setinggi laki-laki dewasa. Kemudian tingginya mu'tadil, bukan orang yang terlalu tinggi. Ada kedalaman kubur. Jadi agak luas, kemudian ke dalamnya berapa? Qamah. Setinggi berdiri orang. Basitan yadaihi marfu'ataini. Tangannya terangkat, setinggi itu. Dah. Wa dzalika arba'u adzra'in wa nisfu bidzra'in ilal mu'tadil fihima fi lahad wa syiqqin. Tamam. As-sunnah, sunnah. Kalau akal apa tadi? Akal yang penting bisa tertutup mayat dan menjaga daripada binatang sunnahnya, tapi di sini agak diperdalam sama agak diperlebar. Baik. Wa yundabu ayakuna alladhi yudkhilul maita fil qabri ar-rijal walau kana al-maitu untha li dha'fin nisa'i ghaliban. Disunnahkan orang yang memasukkan mayat ke dalam kubur itu laki-laki, walaupun mayatnya perempuan, karena lemahnya perempuan ghaliban kebiasaannya. Wal ahaqqu bidafnil untha, yang paling berhak untuk menguburkan mayat perempuan zauj, istrinya. Summa, kalau nggak punya istri, suami. Naam, afwan. Wal ahaqqu bidafnil unsa, suaminya, kemudian mahram-mahramnya, nasab atau mahram dari ridha atau musaharah, ini besan. Wa yuqaddamu minal mahramil aqab bisalah alami, demikian juga didahulukan mahram-mahram tersebut yang lebih berhak seperti salat. Yang pertama abnya berarti bapak si mayat. Wa yundabu ayyaqula mudakhiluhu, disunnahkan orang yang memasukkan mayat itu membaca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yundabu an ya'khudha kullu man hadara dafna syai'an min at-turab. Disunnahkan setiap orang yang hadir di saat dikuburkan mayat tersebut mengambil sedikit tanah, wa yaqra'u alaihi sab'a marratin surat al-qadri. Kemudian membaca 7 kali surat Al-Qadar. Thumma yudha'u fil kafan. Kemudian diletakkan tanah tersebut di dalam kafan. Jika makbarahnya itu membusyah, jika kuburnya itu telah digali. Au yudha'u fil qabri,
atau diletakkan di kubur jika makbarahnya belum digali. Tamam? Baik. Wa yajuzu dafnu lailan bila karahatin. Boleh menguburkan di waktu malam dengan tidak makruh. Wa naharu afdal, di waktu siang lebih afdal. Baik. Wa minal bid'ahil muharramah, termasuk bid'ah yang diharamkan. Dafnus naini fa aktsara fi qabrin wahidin. Menguburkan 2 orang atau lebih dalam satu kubur. Sawa'un kana dzalika fil ibtida' aw fid dawami qabla an yublal maitul awwalu. Baik di permulaan dikuburkan langsung sekaligus dua-dua di dalam itu, aw fid dawam atau dawam, yakni sebelum qablaan yubla. Yubla itu mayatnya menjadi usang, rusak, tinggal tulang. Paham? Jadi baik di permulaan atau fid dawam, sebelum mayatnya yubla. Mayat yang pertama dikuburkan di situ belum yubla. Yubla itu belum rusak mayatnya, belum usang. Ya. Ditambah satu lagi. Hadza haram. Taib. Wasawa'un ittahadal jinsu aw ikhtalafa bainahuma. Baik sama jenisnya, jenis kelaminnya, atau berbeda. Mahramiyatun ka ummin wa bintiha aula. Baik memiliki hubungan mahram, ibu dan anaknya, ataupun tidak. Saghiraini au kabiraini. Kecil ataupun anak kecil atau orang yang besar. Wa mahalul hurma haitsu la darurata min daiki makanin wa kasrati mauta bihaitsu yu'sar ifradu kulli maitin bilahdin aw syiqqain. Haramnya itu di saat tidak adanya darurah. Semisal sempitnya tempat atau banyaknya orang yang mati, di mana tidak mungkin atau sulit kita ifrad, kita kubur satu-satu orangnya. Paham? Misalnya seperti bencana alam kan? Bencana alam. Kalau kita kubur satu-satu bisa mayat yang lain busuk. Jadi bagaimana caranya? Dikuburkan di satu tempat. Kondisi seperti itu tidak haram. Atau mayatnya sudah usang, yubla. Kemudian seperti di Saudi ya. Saudi setiap mayat yang sudah lama dipindahkan kan? Dipindahkan kemudian masukin yang baru. Kalau ini bukan dipindahkan, memang yubla, yakni rusak. Mayatnya udah nggak ada lagi bentuk. Boleh kita kubur lain di situ? Boleh. Tamam. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang boleh. Tayyib. Wa yuhramu nabshul maiti ba'da dafni wa qabla al-bala. Diharamkan menggali mayat sesudah dikuburkan dan sebelum mayatnya usang. Walau kana linaqlihi ila Makkah awil Madinah aw Baitul Maqdis walau awsa huwa binaqlihi. Walaupun kita pindahkan, tujuan pindahkan mayat tersebut ke Mekah atau ke Madinah atau ke Baitul Maqdis, walaupun mayatnya mewasiatkan hal tersebut, haram. Tayyib. Wa yajuzun nabshu. Tayyib. Baru boleh kita menggali mayat itu idza massatil hajati ilaih, jika sangat dibutuhkan. Ada keperluan yang mengharuskan digali kuburan tersebut. Bal yajib, bahkan bisa menjadi wajib. Fima law dufina bila ghaslin, seandainya mayatnya dikuburkan belum dimandikan. Atau tayamumin, atau belum ditayamumkan di saat tidak ada air. Walam yataghayyar badanuhu, kemudian badan mayatnya belum berubah. Wa illa fala yunbash, seandainya mayatnya sudah berubah bentuknya, baunya, warnanya, maka tidak digali lagi.
Tayyib. Atau dufina fi ardin maghsubatin talaba biha malikuha. Dikuburkan mayat tersebut di tanah yang dimaghsub, dirampas, tanah orang lain. Tanah orang lain bukan punya keluarga mayit, bukan punya mayit, dikuburkan di situ. Kemudian pemilik tanah meminta kembali tanah tersebut. Wajib kita gali kembali kuburan tersebut. Au kufina fi saubin maghsubin talaba bihi malikuhu. Dikafankan, kafannya itu maghsub, hasil dirampas dari punya orang lain. Kemudian yang punya minta balik. Kafan saya, bilang gitu. Ya udah gali berarti, wajib gali. Aw waqa'a athna ad-dafni fil qabri malun wa in qalla. Atau jatuh harta dia di saat dia sedang menguburkan mayat, jatuh harta dia. Wa in qalla, walaupun sedikit. Wa talaba malikuhu. Kemudian yang punya harta itu minta balik, jatuh cincin atau jam. Lagi nguburin mayat, jatuh jam dia. Aduh, jam mahal lagi nih katanya bilang gitu. Aduh, gali. Ya, gali balik. Apa? Gak boleh, cabut Noar. Oh, untuk ahli warisnya. Memang gak boleh bawa. Cabut. Apa? Sama. Saya intaha penjelasan musannif. Qala Syekh Mustafa di sini khatimatun, penutup dari bab salat. Setelah itu habis ini masuk bab zakat. Khatimatun nas'alullaha husnaha tusannu ta'ziyatu ahlil maiti. Disunnahkan ta'ziyah ahlil mayit. Ta'ziyah itu yakni al-amru bis sabri. Kita kita katakan kepada dia dengan sabar, walhamlu alaihi bi wa'dil ajri. Kemudian kita mengajak dia untuk bahwasannya ini pahalanya besar. Wa du'a lil mayyit, ada ta'ziyah namanya, mendoakan bagi mayit. Wa hiya mustahabbatun qabla al-mudi 3 ayyam. Dia itu disunnatkan sebelum berlalunya 3 hari. Disunnahkan ta'ziyah alil mayyit. Saghirihim wa kabirihim, dzakarihim wa unthahum. Ya baik ahli mayat tersebut masih kecil atau sudah besar, laki-laki atau perempuan. Illa syabbah, kecuali wanita yang masih muda, anak gadis, syabbah. Fala yu'azziha illa man yajuzu lahu nadhurha. Maka yang boleh bertakziah kepada dia adalah orang yang boleh melihat dia. Wa yukrahu ta'ziyatuha li ghairi man la yajuzu lahu nadhuru ilaiha. Dimakruhkan takziah kepada syabbah, anak gadis itu, bagi orang yang tidak boleh melihat kepada dia, seperti ajnabi. Taib. Sama wadah. Taib. Wa mislu ahlil mayyit, termasuk yang ahlil mayit yang disunahkan untuk kita takziah juga, man lahum huznun alaih, orang yang memiliki kesedihan juga kepada mayat tersebut. Kazaujatin, seperti istri, sadiq, teman dia, syaikhin, guru dia, tilmid, murid si mayitnya. Disunahkan juga kita takziah kepada orang-orang seperti itu. Wa yuqalu fi ta'ziyatil muslimi fi maitihil muslim, dikatakan di saat orang muslim takziah kepada mayatnya yang muslim. Kita takziah kepada orang muslim, ya kan? Kepada orang muslim yang meninggal juga orang muslim. Apa kita katakan? A'zamahullahu ajrak wa ahsana azak wa ghafara limaitik. Allah tambah pahalamu, a'zam wa ahsan. Allah perbagus azaka tu bela sungkawa, wa ghafara limaitika, semoga Allah ampuni mayat, yakni orang yang telah meninggal tersebut. Wa fi ta'ziyati muslimin bi maitihil kafir, di saat kita takziah, orang muslim takziah ke orang muslim, tapi yang meninggal orang kafir. Maitihil kafir, kita takziah ke teman kita yang muslim. Dia punya saudara
kafir, mati. Nah, apa yang kita katakan kepada orang muslim ni? A'dhamahullahu ajrak wa sabra. Kita bilang ke dia, semoga Allah tambah pahalamu, kesabaranmu, wa akhlafa alaik, kemudian Allah gantikan kepadamu yang lebih baik, wa jabara musibatak, kemudian Allah ganti musibahmu, Allah tempel, wa nahu, dan semisalnya. Enggak boleh kita doakan waghfir lil mayit, karena mayitnya kafir. Tayyib. Wa yu'azza kafirun muhtaram fi maitihil muslim. Kita bertakziah kepada orang kafir yang muhtaram, yang mulia, ini bukan kafir harbi, kan? Atau bukan orang murtad. Punya teman misalnya orang kafir, muhtaram dia, berarti bukan kafir harbi, bukan murtad. Dia punya saudara dia fi maitihil muslim, saudara dia muslim, meninggal. Kita datang ke si kafir nih, apa kita bilang? Ghafarallahu limaitik. Semoga Allah ampuni orang yang meninggal. Wa ahsana azak, dan Allah perbagus bela sungkawamu. Wa tusannul ijabatu biqaulihi, disunnahkan menjawab jazakallahu khairan, wa yujzi'una la na'ti ilaika fi sayyi'in aw ma ahadun yamshi laka fi su'in. Kita jawab dari takziah dia tersebut. Wa tahsulu ta'ziyatu bil mahatifati wal marasilati wal mukatabati. Dianggap takziah dengan telepon, terus marasilat, kita kirim risalah, surat, wa mukatabat, kita tulis SMS sekarang, lewat chat kayak gitu. Dianggap juga takziah. Wa yajuzul buka'u 'alal maiti qabla mautihi wa ba'dihi. Boleh menangisi mayat sebelum matinya dan sesudah matinya. Wa yahrumun nadbu alaih wa huwa addu mahasinih. Haram kita nadbu. Nadbu itu apa? Menghitung-hitung kebaikan dia. Wakila, ada yang bilang an-nadbu tersebut kita hitung kebaikan-kebaikan dia beserta nangis. Kalau sini apa? Wakhafah wajmalah. Kalau kita di sini, ya Allah, kenapa meninggal padahal baik kali orangnya, ya Allah. Nah, gitu bilang, sayang nih masih muda, ya Allah, gitu. Tak boleh dah. An-nadbu, al-buqa' 'alal mayyit. Nah, tayyib. Wa kadza yuhramun nuh wa huwa raf'u sauti bin nadbi. Nuh tersebut mengeraskan suara dengan ditambah buka, berteriak. Wal jaza'u, itu semisal binahwi darbi sadrin wa khaddin wa syiqqi jaybin, yakni memukul-mukul dada, kemudian pipi, menampar-nampar pipi, wa syiqqi jaybin, merobek-robek baju, kayak itu. Haram. Baik. Wa tusannu lirrijal, ayat di kalau sebagai jiran, tetangga tu disunnahkan kita untuk membantu mempersiapkan makanan bagi si keluarga mayit. Disunnahkan jiran, tetangga untuk menyiapkan makanan di rumah keluarga mayit yang ditinggalkan. Orang-orang yang ditinggalkan tersebut. Karena apa? Hadis apa? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatlah makanan bagi ahli Ja'far, annahum masyghulun, karena mereka disibukkan pada hari itu. Jadi disunahkan bagi tetangga sekitar untuk membantu orang yang sedang ditimpa musibah tersebut, mempersiapkan makanan di rumah dia. Sekarang masalah ziarah. Wa tusannu lirrijal ziyaratu kuburil muslimin. Disunnahkan bagi laki-laki ziarah kubur orang-orang muslim. Amman nisa'u, adapun perempuan fayundar, maka dilihat. Tafsil. Fa in kanat liqabri nabiyyin aw waliyyin aw alimin aw qaribin mandubatun. Seandainya kuburnya tersebut yang kita ziarahnya tersebut kubur nabi atau wali atau ulama atau qarib, kerabat, famandubatun, sunnah bagi perempuan. Wa illa famakruhatun.
Seandainya bukan kubur Nabi, kubur wali, kubur alim, kubur qarib, hukumnya makruh bagi perempuan. Baik. Wa mahallul karahati awin nadbi haitsu adzana al-halilu awil waliyu lahunna. Makruh atau sunnah tersebut di saat diizinkan oleh halil, istri dia, suami daripada perempuan tadi, awil wali atau walinya. Wa uminatil fitnatu min hudurihinna, kemudian aman daripada fitnah. Baik. Kalau seandainya tidak ada hal tersebut, maka hukumnya haram. Baik. Wa tata'akkadu ziyaratu lailatul khamis. Sunnah muakkad ziarah pada malam Kamis, yaumul Jumat, hari Jumat. Wa tukrahu yaumus sabt. Wa tukrahu yaumas sabti, dimakruhkan di hari Sabtu. Wa yanbaghi liz-zairi, sepantasnya bagi orang yang ingin berziarah, an yaqsida bi ziyaratihi wajh Allah taala, mengharap bertujuan kepada Allah, wa islaha fasadi qalbihi, untuk memperbaiki fasad hatinya, wa yakuna ala taharatin. Karena apa? Kalau kita ziarah kubur kita ingat mati, kemudian dalam kondisi suci, raja'a qabuli du'aihi li nafsihi walil maiti, mengharap diterima doa bagi diri dia sendiri dan bagi mayit. Wa yundabu lahu an yusallima ala man fil maqbarah, disunnahkan memberikan salam kepada orang di kubur biqauli assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna bikum insyaallahu lahiqun. Wa ayyad'uwa lahum ba'da salam biqaulihi nas'alullaha lana wa lakum dawamal afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ada doanya. Wa idza wasala ila qabri maitihi, jika dia telah sampai ke kuburan tersebut, qaraba minhu, mendekat. Wa waqafa mustaqbilal wajhahu khashi'an qailan assalamu alaik, mendekat berdiri menghadap ke arah kubur tersebut, khashi'an mengatakan assalamu alaik. Assalamu alaik, dia ulang. Dijawab waalaikumsalam. Summa yaqra'a indahu ma tayassara minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah, baca Al-Qur'an, apa yang mudah, surat Al-Fatihah, surat Yasin, surat Tabarak, surat Ikhlas, wal Ma'uzatain. Kalau sanggup baca Al-Baqarah enggak masalah, baca Al-Baqarah. Ma tayassara minal Qur'an. Baik. Wal afdalu ay yakuna waqtal qira'ati jalisan mustaqbilal qiblah. Disunnahkan membacanya tersebut dalam kondisi duduk menghadap kiblat, qasidan naf'al maiti bima yatluh. Kemudian bertujuan semoga mayatnya mendapatkan manfaat dengan apa yang dia baca. Wa yundabu an yurashshal qabru bil ma'it tahir. Disunnatkan untuk menuangkan air kepada kubur tersebut dengan air yang suci. Wa an yada'a alaihi jaridan akhdar. Kemudian dia letakkan jaridan tu pelepah kurma yang masih hijau. Di mana? Karena li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qabri, kan? Rasulullah pernah lewat di suatu kuburan, kemudian Rasulullah mendengar azab. Rasulullah mengambil pelepah kurma, kemudian Rasulullah meletakkan di atas kuburan tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Katanya, "Allahumma ya Allah, selama tumbuhan ini belum kering, maka dia akan berdoa kepada mayit tersebut." Kenapa? Karena Rasulullah, dua orang mayit ini di kubur ini, keduanya sedang diazab, kata Rasulullah. Maka aku letakkan pelepah kurma tersebut agar dia berdoa kepada ahli kubur tersebut, mayat tersebut. Satu disiksa karena tidak bersih dalam istinja. Satu lagi marra bin namimah, mengadu domba. Maka Rasulullah, maka disunnahkan jari dan akhdar. Wa nahwuhu karaihan, dan semisal daripada pelepah kurma. Di Indonesia, di Asia Tenggara tidak ada kurma, maka diganti pelepah kelapa atau daun bunga-bunga. Maka itu adalah ikhtiar ulama kita di sana, memakai bunga, daun-daun, itu mengganti daripada hadis Nabi jarid pelepah kurma.
Karena tidak ada itu, dikiaskanlah. Yang penting apa? Akhdar, hijau. Maka juga disunnahkan meletakkan batu di kepala mayit kan? Karena Rasulullah pernah meletakkan batu di kuburan sahabat di saat dikuburan untuk menandakan itu bahawalah kuburan. Kemudian di saat dikubur nanti disunnahkan yurfa bi shibrin, ditinggikan sedikit sejengkal. Jadi kuburannya itu setelah dikubur itu tanahnya agak ditinggikan. Tamam. Wa tata'akkadu ziyaratul aqaribi wa du'a'u lahum siyamal walidain. Sunnah muakkad ziarah aqarib, kerabat, keluarga, dan mendoakan kepada mereka, terlebih lagi walidain, orang tua. Wal yuhadzir 'inda ziyarati waliyin min awliya'ina as-salihin min taqbilil 'atabah wa taqbilil qabri wa ta'alluqi bihi wa dawrani hawlah والرجوع بالظهر عند الخروج منه فإن ذلك من البداع المكروهة القبيحة وليحذر, berhati-hati, waspada di saat menziarahi kuburan para wali minas salihin. Apa? Min taqbilil atabah, mencium atabah. Atabah tu ambang pintu. Atabah kalau kita masuk atabah, tahu atabah kan? Pintu masuk kuburan itu minal bid'ah. Tidak boleh, bid'ah makruhah, qabihah. Ada masuk ke kuburan kemudian kita cium pintunya. Kuburan aulia min aulia'is salihin, kita cium. Mal faedah? Apa faedah kita cium tersebut? Wa taqbil qabri, mencium kuburan. Wa ta'alluq bihi, ta'alluq, pegangan di situ. Mengharapkan sesuatu itu. Wa dauran haulahu, mutar, tawaf. Wa ruju', kemudian di saat kita pergi dari kuburan tersebut, ruju' bidhahri indal khuruj minhu. Paham? Mundur. Maksudnya enggak kita balik dari kuburan, jalan mundur. Biruju', mundur pelan baru keluar. Kayak itu. Fa inna dzalika minal bid'atil makruhatil qabihah. Taib, hadza ma'tamadahu Ibnu Hajar. Hadza pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hajar. Wa qala Ramli, in qasada bitaqbili adrihatihim tabarruka lam yukrah kama afta bihil walid. Jika dia bertujuan mencium adrihah, kuburan mereka tersebut, tabarruk, tidak makruh, kama afta bihil walid, ayah beliau, fatwa ayah beliau. Wa qala Syarwani wa zakara Suyuti fi tawshih ala al-jami' saghir annahu istambata ba'dul ulama'il 'arifina min taqbil al-hajar al-aswad taqbila qubur as-salihin. Menurut Imam Suyuti menyebutkan di dalam kitab tawshih beliau, itu menyebutkan sebagian ulama mengkiaskan menyium kubur salihin itu sama dengan mencium hajar aswad. Jadi kebolehan mencium hajar aswad beliau kiaskan, istimbat di situ boleh kita mencium kubur para salihin. Naam. Aqulu, kata Syekh Mustafa, aqulu fil istimbatil madhkur ma'a sihatin nahyi amma yush'ar bit ta'dhimil quburi tawaqqufun lahirun. Tawaqquf. Di saat istimbat yang disebutkan tadi oleh Imam Suyuti beserta adanya larangan di mana bisa membuat ta'zimul kubur, mengagungkan kubur, kata Syekh Mustafa, tawaqqufun lahirun. Tawaqquf. Beliau bilang tawaqquf. Saya enggak tahu hukumnya. Taib. Walau sullima, seandainya diterima istimbat dari para ulama tadi, fayambaghi liman yaqtadi bihi an la yaf'ala nahwa taqbiril quburil anbiya'i fi huduril juhala alladhi la yumayyizuna baina at-ta'dhim wat-tabarruk wallahu a'lam. Lau sullima wa yaqtadi, seandainya kita terima istimbat ulama tadi yang menyatakan boleh menyium kubur tadi itu karena dibolehkan sama dengan mencium hajar aswad, istimbatnya di situ. Taib.
Bagi orang yang ingin mengikuti pendapat ini, maka sebaiknya dilakukan itu tidak di hadapan orang-orang juhala, orang-orang bodoh yang tidak membedakan mana ta'zim dan tabarruk. Boleh? Jadi kalau kita ke kuburan para waliullah, para ulama, ada juhala, orang awam yang tidak tahu hal itu, lebih bagus tidak kita lakukan, mencium kubur. Kemudian hal-hal yang bisa yusy'ar, yang bisa menunjukkan bahwasannya kita sedang mengagungkan kubur. Karena dia kan qasdun, dia masalah hati itu. Apa tujuannya mencium kubur tadi itu? Ada yang sebagian tabarruk, ada yang ta'zim. Kalau ta'zim enggak boleh. Tidak boleh kita ta'zim kubur. Nah, wa qalu arju an la yansani min ad-du'a indahum fa inna bihim anna quburahum rawdatan min riyadil jannah. Kemudian untuk selalu berdoa kepada anbiya wa rawdatan min waqad juriba ijabatuna 'inda quburihim mirara. Kata Syekh Mustafa ini apa? Wa arju an la yansani, aku mengharapkan agar tidak dilupakanku dari doa, karena yang paling bagus adalah husnuzon kepada mereka. Karena kubur-kubur para aulia, para orang saleh tersebut adalah raudhatun min riyadil jannah, termasuk daripada kebun-kebun surga. Para solihin tersebut kan ditampakkan nikmat-nikmat surga kan. Maka termasuk raudhah min riyadil jannah. Waqad juriba ijabatu du'a inda quburihim miraran. Dan telah ada tajribah, teruji bahwasanya diijabahnya doa di saat kita berdoa di kubur orang-orang saleh. Hajat tajribah. Bagaimana kita tahu? Kita coba. Atau para ulama yang telah mencobanya. Wa naktafi bihadza sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bis-shawab.